Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Bu Au akan menjelaskan materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya as-salihah syai'ulillahi lamul fatihah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab suci Al-Quran, terdapat 99 nama-nama Allah yang baik yang menggambarkan keesaannya. Biasanya kita sebut dengan Asmaul Husna. Masing-masing nama memiliki pengertian yang bersifat baik dan agung. Nah, kali ini kita akan membahas Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Al-Qawi artinya ialah Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah miliki. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah dan tidak berdaya. Sedangkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi adalah adanya alam semesta dan segala isinya. Adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia juga makhluk lainnya. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya bersumber dari kekuatan Allah. Maka manusia tidak pantas menyombongkan dirinya sekalipun dia mempunyai kekuasaan. Sehingga kita harus meneladani dari sifat Al-Qawi, yaitu dengan cara harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari Asmaul Husna Al-Qawi, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawi. Di antaranya ialah yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan. Sumber kekuatan semua makhluk di dunia ini ialah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik akan tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lebih lemah atau membutuhkan bantuan kita. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari berikutnya ialah Al-Qayyum. Arti dari Al-Qayyum ialah Allah yang Maha Mandiri. Al-Qayyum sendiri memiliki dua makna. Yang pertama ialah Allah yang Maha Mandiri atau yang berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk dan Allah juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Kemudian, makna yang kedua ialah Allah yang selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin bagi Allah lalai sesaat pun dari mengawasi makhluk. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan alam semesta akan hancur. Sedangkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Qayyum ialah Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa minta bantuan siapapun.
Dalam melakukan sesuatu atau jika berhendak terhadap sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah. Nah, untuk cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum, yaitu kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Allah berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Hal tersebut sangat berbeda dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tentu tidak mampu berdiri sendiri dan sangat bergantung kepada yang lain. Contohnya, nelayan ketika sakit membutuhkan dokter. Petani untuk mendistribusikan hasil panennya dan mengantarkannya sampai ke pasar, dia membutuhkan sopir. Guru membutuhkan murid dan juga yang lainnya. Oleh karena inilah manusia disebut dengan makhluk sosial, artinya selalu membutuhkan yang lain. Nah, hikmah dari kita mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum ialah yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua ialah memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa, dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian dari Bu Au, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.